Hai, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ajeng Alfiani, Melinda Fitriani, dan Nur Alim. Sebelumnya, selamat siang, Pak. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nur Alim. Lalu di sini ada dua rekan saya, ada Ajeng Alfiani dan juga Melinda Fitriani, Pak. Nama dari kecil Wakimin, agama Buddha. Agama Buddha itu agak beda dengan yang lain karena di dalam agama Buddha tidak ada yang menciptakan. Semua terbentuk sesuai dengan proses, cepat atau lambat di alam semesta ini pasti akan mengalami kehancuran, kemudian muncul kembali, kemudian hancur kembali, sesuai dengan dalam kitab Aganya Sutta itu terbentuknya alam semesta. Bahkan dikatakan kalau di dalam Aganya Sutta itu pada waktu dunia ini hancur, semua manusia terlahir di alam dalam bentuk bercahaya di alam abasara. Tapi kemudian setelah munculnya kembali alam semesta ini, manusia yang meninggal di alam abasara itu terlahir di alam manusia. Tapi waktu itu belum disebut manusia, hanya disebut makhluk. Dalam waktu yang sangat lama sekali itu berproses, alam semesta ini hanya kelihatan seperti air semua. Dan setelah lama-kelamaan dalam waktu yang lama, di atas permukaan air itu muncul tanah yang seperti dadi susu atau mentega. Dan orang yang punya makhluk yang punya sifat serakah mencoba mencicipi tanah itu yang rasanya seperti dadi susu atau madu kental. Dan karena timbul keserakahan, makhluk-makhluk itu mulai memakan itu. Karena timbul keserakahan, kebencian juga ada, akhirnya sinarnya, cahayanya mulai berkurang, dan tanah itu pun lenyap. Timbul tumbuhan seperti rumpun bambu, dan itu pun dimakan, timbullah keserakahan lagi, kemudian hilang rumpun bambu itu, muncul tumbuhan menjalar, makhluk itu mulai memakan itu, dan akhirnya dalam waktu yang sangat lama timbullah keserakahan tetap. Sifat manusia memang seperti itu makhluk. Kemudian terjadilah perubahan dari tumbuhan yang menjalar yang dimakan manusia makhluk itu habis, muncul padi sali yang bisa masak ditumbuh waktu tumbuh itu dan bisa dimakan langsung. Itu pun timbul keserakahan pada masuk bahwa makanan ini enak dan bisa dimakan, masing-masing ingin makan sebanyak-banyaknya, dan bahkan dia mulai timbul malas untuk menyimpan untuk besok, padahal tumbuhan itu harus dimakan langsung, tetapi dia menyimpannya. Akhirnya berubah menjadi tumbuhan itu tidak bisa langsung dimakan, tapi kemudian ada masa tunggu seperti sekarang yang mungkin mencangkul dulu, kemudian menanam dulu, kemudian tunggu 3 bulan baru keluar buahnya. Karena timbul keserakahan dan kemalasan makhluk itu, kemudian cahayanya menjadi hilang. Makhluk-makhluk itu tidak bercahaya lagi, mulai muncullah nampak matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, sehingga timbullah perbedaan antara jenis kelamin wanita atau laki-laki. Kalau dosa dalam agama Buddha artinya kebencian. Dosa yang dalam umum itu suatu pelanggaran yang tidak dibenarkan. Kalau agama Buddha, dosa itu kebencian. Jadi bagaimana cara menghilangkan dosa atau kebencian itu? Dibalik aja, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Kalau kita tadinya perbuatan yang salah itu dikatakan dosa, ya kita kembalikannya. Bagaimana cara menghapusnya? Melalui perbuatan baik, memupuk yang baik ya. Kuncinya kalau dalam agama Buddha itu adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, maka ucapan dan perbuatan kita akan baik. Tapi kalau pikiran kita diisi dengan yang tidak baik, ucapan dan perbuatannya menjadi tidak baik. Itu dia. Jadi bagaimana cara menghilangkan dosa kalau dalam arti umum? Ya kita melakukan yang penuh cinta kasih dan cinta kasih, artinya melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan ataupun badan jasmani. Nah, semuanya harus baik.
baru bisa menjadi baik. Ya, kematian itu nantinya kalau agama Buddha ada kelahiran kembali. Lahirnya kembali itu ditentukan oleh perbuatannya. Kalau orang yang selama hidupnya dengan penuh kebencian, itu otomatis dia akan lahir di alam neraka. Tapi orang yang selama hidupnya penuh dengan keserakahan, dia akan lahir di alam setan atau raksasa. Bagaimana dengan orang yang penuh kebodohan, tak mengerti benar dan salah? Itu biasanya lahirnya di alam binatang. Bagaimana supaya kita jadi manusia atau di alam yang lebih tinggi, maksudnya ya alam surga atau dewa, itu kita harus melaksanakan silanya harus baik. Silanya baik, ucapannya, perbuatan, dan badan jasmaninya digunakan untuk melakukan yang baik, itu silanya yang baik, maka kita bisa jadi manusia atau ke alam yang lebih tinggi. Biasanya orang yang melaksanakan sila dalam hidupnya, perilakunya baik, dalam arti ucapannya benar, perbuatannya benar, cara hidupnya dengan cara yang benar, itu biasanya lahirnya di alam manusia atau di alam surga. Karena sangat sulit untuk lahir jadi manusia. Itu digambarkan seperti gelang getah yang dilempar ke laut, kura-kura muncul yang bisa pas dengan gelang getah itu. Mungkin gelang getahnya di sebelah timur, kura-kuranya muncul sebelah barat, dan jarang ketemu, sangat sulit sekali. Maka dari itu kesempatan untuk berbuat baik pada waktu kita jadi manusia ini. Mengapa disebut manusia? Karena otomatis manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kalau manusia sudah tak bisa membedakan mana baik, mana tidak, berarti dia belum manusia, tetapi masih orang. Orang dengan manusia lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Ya, saya biasa dipanggil oleh jemaat ataupun juga oleh rekan-rekan itu ABS, ya, karena namanya saking panjangnya, jadi saya dipanggil biasanya pendeta ABS. Tentu bukan asal Bapak senang atau anti-lock breaking system gitu ya. Saya pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan basis pelayanan itu di Jemaat GKI Bintaro Utama Tangerang Selatan, gitu ya. Saya pendeta untuk Kristen Protestan. Ya, jadi kalau di dalam ke Kristen Protestan panggilannya pendeta, sementara kalau di Katolik itu entah pastor ataupun juga imam begitu. Iya benar, imam gitu ya. Begitu. Jadi saya demikian perkenalan singkatnya. Untuk ini bicara soal konsep penciptaan begitu ya. Tentu saya berkaca dan juga mendasarinya dari Alkitab. Nah, di dalam Alkitab khususnya Alkitab Perjanjian Lama, jadi Alkitab itu dibagi dalam dua bagian, dua babak, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana kisah penciptaan itu diceritakan di dalam Kitab Perjanjian Lama. Nah, khususnya di Kitab Kejadian, bagaimana dunia dan manusia diciptakan itu adalah melalui karya Allah sendiri. Allah berkarya, menata, mengatur sedemikian rupa dunia beserta isinya. Kalau dalam bahasa Alkitab itu selama 6 hari penciptaan. Begitu ya. Hari pertama Allah menciptakan terang. Begitu ya. Lalu hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga cakrawala berarti yang memisahkan antara garis gitu ya. Kalau kita tahu kan garis cakrawala yang memisahkan langit di atas dan juga langit di bawah begitu. Lalu juga hari ketiga Allah menciptakan lautan, tumbuh-tumbuhan. Dan yang selanjutnya juga Allah menciptakan benda-benda penerang. Gitu ya, matahari, bulan, bintang. Caranya gimana? Itu melalui firman. Allah berfirman, maka benda-benda penerang itu dan juga seluruh ciptaan itu terjadi. Lalu Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di air dan juga yang ada di udara. Dan pada hari ke-6 Allah menciptakan hewan-hewan di darat dan juga manusia. Nah, bagaimana manusia diciptakan? Alkitab secara spesifik mencatat penciptaan manusia, yaitu dari debu tanah. Jadi Allah mendesain begitu manusia dari debu dan tanah, kemudian membentuknya sedemikian rupa seturut dengan gambar dan rupa Allah, lalu mengembusi ciptaannya itu atau tanah yang tadi dibentuk itu dengan
nafasnya sehingga jadilah manusia. Ya, dalam bahasa Ibraninya itu Adam. Ya, tanah sendiri adalah bahasa Ibraninya Adamah. Jadi disitulah berawal manusia diciptakan. Ya, dunia dan segala isinya diciptakan secara kronologis urutan hari pertama sampai hari ke-6, dan itu merupakan urutan sebuah pengaturan yang amat luar biasa. Jadi manusia diciptakan di hari ke-6. Coba diciptakan hari pertama, mau tinggal di mana dia? Kan begitu ya. Jadi ciptakan dulu seluruhnya, apa yang menjadi kebutuhannya, lalu Allah menempatkan dan menciptakan manusia itu. Ya, pertama Adam, lalu kemudian menciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuknya, dibungkusnya juga dengan daging, sama juga dihembusinya dengan nafas, sehingga terciptalah Hawa. Adam dan Hawa itu menjadi manusia pertama yang Allah ciptakan. Kira-kira seperti itu dalam konsep kekristenan untuk terkait penciptaan, teman-teman. Nah, untuk bicara soal dosa, sebenarnya ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Begitu ya. Adam dan Hawa hidup di dalam Taman Eden, satu tempat yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan khususkan buat mereka, di mana di situ segala ciptaan yang Tuhan telah ciptakan itu ada di sana. Mereka bisa menikmati segalanya, dan mereka juga dipercayakan. Ya, dipercayakan apa? Sebuah tugas tanggung jawab yang luhur, yaitu beranak cucu dan juga mengelola bumi, mengelola alam ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi ada satu peraturan yang Allah minta agar Adam dan Hawa itu mematuhinya atau bahkan menjauhinya, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan benar. Tetapi mereka tergoda oleh godaan iblis, rayuan iblis. Mereka tahu nih, mereka sama-sama tahu bahwa Allah melarang itu. Tapi godaan iblis itu membuat mereka kemudian memikirkan ulang tentang peraturan ataupun hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Bagaimana tidak, orang tawarannya adalah ketika dia makan, dia bisa menjadi seperti Allah. Gitu ya. Disinilah sebenarnya cikal bakal dosa. Dosa itu merupakan sebuah perlawanan ataupun juga pertentangan diri terhadap apa yang Tuhan kehendaki dan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Sehingga dosa itu bersifat dua hal, yaitu kefasikan ketika kita melawan Tuhan dan kebenarannya, serta kelaliman ketika kita justru melalui dan di dalam dosa itu kita justru melukai yang lain, melukai sesama kita. Contohnya apa? Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, contoh kelalimannya adalah mereka saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Padahal keduanya makan dalam keadaan yang sadar, bukan sedang sakau, ya bukan sedang teler gitu ya, sedang kobam atau mabok, enggak. Tapi dalam keadaan sadar, wong dia ngambil, merasakan, tertarik, lalu makan. Adam juga gitu, padahal Adam tahu peraturannya, bisa aja dia menolak. Jadi disinilah sebenarnya cikal bakal dosa. Dosa itu merupakan pertentangan ataupun juga perlawanan terhadap apa yang Tuhan kehendaki dan kebenarannya, yang efeknya adalah bukan hanya memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga membuat sekat-sekat dan hubungan kita dengan sesama itu ya menjadi rusak. Nah, merusak diri sendiri tentunya dan juga merusak sesama. Lalu tadi pertanyaan kedua, bagaimana manusia bisa lepas dari dosa ya? Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, ini menarik sekali ketika Allah mendapati dua orang ini, Adam dan Hawa, berdosa, mereka diusir kan? Ya, mereka diusir dari Taman Eden, tetapi pada saat yang bersamaan Allah membuat janji, ya, janji penyelamatan. Dari mana? Allah berkata begini kepada Adam, Hawa, dan juga ular. Khususnya kepada ular. Ular ini merepresentasikan iblis ataupun si jahat ataupun kuasa maut. Sehingga Allah mengatakan gini, dari keturunan perempuan inilah, yaitu Hawa, kepalamu akan diremukkan. Ini sebuah gambaran metaforik yang mau mengatakan dari keturunan Hawa inilah kuasa maut akan dikalahkan. Artinya di situ Allah memulai janji dan juga cara ataupun juga karya menyelamatkan manusia-manusia yang terkungkung dan terjebak dalam bayang-bayang dosa. Karena apa? Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
Gitu ya. Jadi cara terlepas dari dosa adalah melalui penyelamatan Allah pertama-tama. Caranya bagaimana Allah merancangkan, mengkaryakan keselamatan itu semenjak manusia jatuh dari dalam dosa dan manusia harus hidup dalam penderitaan, persoalan, pergumulan di dalam kehidupannya akibat perbuatannya sendiri. Dan Allah terus menawarkan dan merancangkan keselamatan itu. Penggenapannya ada di dalam diri Yesus Kristus yang sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Nah, bagaimana bisa terlepas dari dosa? Yang pertama adalah dengan beriman pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juga penebus dosa manusia. Dan yang kedua, sebagai ungkapan keyakinan iman dan sikap iman itu adalah pertobatan. Ya, pertobatan dengan mengakui bahwa dirinya terbatas, berdosa, dirinya rapuh. Ya, karena apa? Kita sangat mudah pada saat yang bersamaan ngomong tobat, tapi pada saat yang bersamaan juga kita hidup dalam bayang-bayang dosa. Sehingga kita mengakui bahwa kita ini terbatas, butuh pertolongan dan bimbingan Tuhan dalam hikmat dan kebenarannya, sehingga mau ada perubahan hidup dari cara yang lama menuju cara yang baru. Ya, apakah bisa terlepas sepenuhnya dari dosa? Enggak. Bayang-bayang dosa selalu mengikuti, tetapi esensi manusia yang sudah tertebus itu menjadi sebuah perjanjian Allah terhadap manusia yang dilakukan dan juga dilaksanakan di dalam diri Yesus Kristus yang mati, bangkit untuk menyelamatkan manusia. Jadi manusia dalam kacamata iman Kristen adalah sekaligus diselamatkan dan sekaligus berdosa. Menarik ya. Jadi diselamatkan tetapi pada saat yang bersamaan juga bisa terjebak ataupun berada dalam bayang-bayang dosa. Untuk itulah pertobatan yang terus-menerus sifatnya itu menjadi sebuah sikap iman ketika seseorang itu pengen terlepas dari dosa. Dan tentunya untuk bisa terlepas dari dosa selain pertobatan dan perubahan hidup adalah mengarahkan diri sepenuhnya pada kebenaran Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan. Lewat merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga sekalipun ada dalam bayang-bayang dosa, manusia selalu diingatkan untuk bertobat, mengakui dosanya, kembali kepada fitrahnya begitu ya, kembali kepada esensinya sehingga dia menjadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Oke, di dalam kekristenan, kematian itu bukanlah sebuah akhir. Kok bisa gitu ya? Karena gini, ketika Yesus menyelamatkan manusia, itu sebenarnya nubuatan dari janji Allah yang mengatakan bahwa dari keturunan perempuan inilah kepalamu akan diremukkan. Ini sebuah bahasa metaforik. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dari keturunan Hawa, kuasa maut akan dikalahkan. Nah, kalau dirunut, Yesus Kristus itu kalau ditarik garis keluarga begitu ya, itu adalah bagian merupakan keturunan dari Hawa itu. Penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Ketika dia mati pada hari ketiga bangkit, ya, bayangkan benar-benar mati dan kemudian bangkit, artinya kuasa kematian itu udah nggak ada giginya lagi. Maka dari itu di dalam kekristenan, kematian merupakan sebuah jalan dan awal dari kehidupan bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kehidupan kekal. Ya, kalau saya boleh mengatakan kematian itu merupakan pintu menuju pada kehidupan kekal. Gitu ya. Jadi dalam Alkitab juga dinyatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba bayangin. Orang takut mati, tapi dalam kekristenan punya konsep mati adalah keuntungan. Karena kenapa? Baik hidup maupun mati, kita ada bersama dengan Kristus dalam kebenaran dan dalam kekekalan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan setelah kematian? Kan begitu. Ya, tentu ini menjadi hal yang menarik karena pertama ini bicara soal misteri ilahi. Kenapa misteri ilahi? Kita tidak tahu bagaimana dan seperti apa kehidupan setelah kematian yang secara real. Saya sendiri nggak tahu karena saya sendiri belum mengalaminya, begitu ya. Tetapi yang kedua, yang mau disampaikan di dalam Alkitab tentang kehidupan setelah kematian adalah ketika beriman pada Yesus Kristus, maka kehidupan setelah kematiannya adalah kehidupan kekal.
ya, atau dalam bahasa sederhananya adalah kehidupan bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorgawi. Begitu ya. Nah, di manakah itu? Sekali lagi saya tidak tahu tempatnya. Tetapi Yesus menggambarkan bahwa kerajaan atau rumah Bapa, ya, Yesus menggambarkan itu merupakan rumah yang tidak ada retak gigi, ratap tangis, penderitaan, persoalan. Jadi ini sebuah gambaran yang mau mengatakan bahwa kehidupan setelah kematian, khususnya kematian di dalam Kristus, itu adalah kehidupan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Ya, karena apa? Kita diselamatkan, hidup dalam kekekalan, dan berjumpa dengan Kristus Sang Penyelamat itu. Ya, walaupun memang di dalam Alkitab ada beberapa konsep, ya, konsep Yahudi misalnya, konsep Hades, dunia konsep Yunani yaitu Hades, dunia orang mati. Karena memang kosmologi penciptaan kala itu ada dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Nah, manusia ada di dunia tengah. Semuanya menuju ke dunia atas, tapi juga ada yang ke dunia bawah, yaitu neraka. Nah, di dalam Kristus, dunia bawah ini udah nggak ada sengatnya lagi. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan secara imaniah, tentunya ini secara teologis ya, walaupun pada prakteknya setiap orang pasti takut mati. Saya pun juga demikian. Tetapi dalam konsep iman, kematian itu adalah sebuah proses atau jalan kehidupan. Menarik ya, kematian adalah jalan kehidupan. Gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira konsep kehidupan setelah kematian di dalam kekristenan. Saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Asep Ubaidillah. Profesi saya adalah dosen tetap di salah satu institut di Jakarta, yaitu Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Baik, dunia dan manusia diciptakan dalam perspektif Islam. Kita tahu dalam Islam itu ada 4 dasar pijakan: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sumber pokok ini yang jadikan dasar dalam pijakan agama Islam. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, penciptaan pertama dunia dalam artian alam semesta ini digambarkan oleh Al-Quran. Sebetulnya ini sangat menakjubkan teman-teman sekalian kalau kita relevansikan dengan keilmuan atau ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ada kesesuaian meskipun Al-Quran tentu jauh lebih otentik begitu, karena teori itu kadang berubah. Ini bisa dibuktikan dalam Al-Quran itu ada konsep bahwa dulu alam semesta ini berupa gas. Itu tercermin di dalam Al-Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 11. Jadi bahasanya tsummastawa ila samai wa hiya dukhon. Bahasanya dukhon. Dukhon itu bisa diartikan rokok juga, tapi dalam artian Al-Quran itu translitnya adalah asap, jadi gas. Kemudian kalau kita relevansikan juga dengan penemuan-penemuan para ilmuwan, kalau saya mengutip beberapa ilmuwan yang hidup pada masa Umayyah, Abbasiyah, ilmuwan-ilmuwan di kalangan Muslim, itu seperti Al-Battan, kemudian Abdurrahman As-Sufi, kemudian Ibnu Haytham, Ibnu Yunus, dan sebagainya. Kalau di kalangan di Eropanya mungkin Immanuel Kant dan sebagainya. Ini bersesuaian juga dengan Al-Quran yang berbicara itu di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu surah ke-21 ayat 30, bahwa alam semesta itu dulunya satu kepaduan. Jadi kalau boleh saya sampaikan ayatnya begini. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak menyadari, tidak tahu bahwasanya langit dan bumi itu dulunya satu kepaduan. Lalu kemudian ada dentuman yang sangat dahsyat sehingga terpisah. Nah, ini yang sebagian para ilmuwan itu
ilmuwan kontemporer tentunya menyambungkan atau merelevansikan dengan teori Big Bang. Jadi alam semesta dulu proses penciptaannya pertama dalam bentuk gas, yang kedua merupakan satu kepaduan, kemudian ada dentuman dahsyat yang besar itu sehingga terpisah dan menjadi satu ruang alam semesta ini. Lalu kemudian kalau dilihat dari proses penciptaan dari Tuhannya itu banyak sekali sebetulnya yang bisa kita baca dalam Al-Quran, di antaranya misalkan dalam surah Sajdah. Surah Sajdah itu surah yang ke-32, di antaranya ayat keempat itu bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 periode, 6 masa. Jangan kita bayangkan satu hari di alam sana itu sama dengan satu hari di dunia. Tidak. Perbandingannya alfasana, bahkan khomsina alfasana, 1000 sampai 5000 tahun. Nah itu gambaran penciptaan dunia atau alam semesta ini berdasarkan perspektif Islam atau dalam hal ini Al-Quran. Jadi Allah menciptakan dalam 6 masa, dalam bentuk gas, kemudian dalam bentuk satu kepaduan, lalu ada dentuman yang sangat dahsyat sehingga terciptalah alam semesta dan ruangan ini. Kemudian yang kedua tentang penciptaan manusia, teman-teman. Penciptaan manusia ini ada dua. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud penciptaan pertama kali atau yang kedua penciptaan setelah Adam? Kalau yang ditanya manusia pertama kali diciptakan, bagaimana prosesnya? Tentu Al-Quran berbicara ini, yaitu Adam alaihissalam. Bertolak belakang dengan teorinya Darwin. Ketika kita SD, Darwin mengatakan manusia itu evolusi dari hewan atau dari Pithecanthropus dan sebagainya. Jadi keraklah kemudian menjadi manusia berevolusi. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran redaksinya bahwa manusia itu salah satunya kita bisa simak itu di Al-Quran surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayatnya ayat ke-26. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan dari tanah kering. Kemudian di ayat lain banyak sekali. Hanya beberapa ayat yang dapat saya sampaikan. Misalkan di surah Sajdah pun ada. Tsumma ja'ala min sulalatin min ma'in masnun. Dari tanah, dari kemudian terbentuk seperti manusia, dan itu adalah sesuatu yang dalam ranah harus ditopang oleh keyakinan dan keimanan. Itu kalau berbicara tentang proses penciptaan Adam alaihissalam, manusia pertama. Yang kedua, kalau dilihat proses penciptaan manusia setelah Nabi Adam, artinya kita, maka teman-teman bisa dibuka di dalam Al-Quran. Banyak memang ayatnya, tapi yang paling mudah dipahami itu, karena ayat itu ada dua, ada yang mudah dipahami, ada yang harus ditafsirkan. Maka teman-teman tinggal buka surah Al-Mu'minun, surah ke-23, itu ayat 12 sampai 14. Persis sama dengan teori dalam medis. Jadi ada misalkan fase pre-embryotik, kemudian fase embryotik, dan fase kemudian penciptaan secara sempurna. Redaksinya secara sederhana begini. Kami menciptakan manusia itu dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Maksud saripati tanah itu teman-teman, segala yang kita konsumsi yang bersumber dari tanah itu, baik itu tumbuh-tumbuhan, kemudian baik itu segala macam protein kita konsumsi, dan mohon maaf, mungkin ini dibahasakannya selanjutnya menjadi nutfah. Jadi saripati tanah kemudian menjadi, mohon maaf, sperma, kemudian alaqah masuk ke dinding rahim. Bahkan Al-Quran itu menggambarkan min qaranin. Jadi si nutfah itu, si air sperma itu masuk ke satu tempat yang kokoh. Jadi rahim itu digambarkan oleh Al-Quran tempat yang kokoh, dan itu terbukti teman-teman. Kekokohan rahim itu luar biasa. Tidak bisa dibayangkan oleh nalar manusia bagaimana perempuan bisa mengandung kemudian melahirkan begitu. Jadi min sulalatin tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Jadi diciptakan manusia yang pertama dari saripati tanah, kemudian menjadi dari air sperma, lalu kemudian alaqah itu segumpal daging, lalu kemudian
Mudghah itu artinya kalau alaqah segumpal darah, mohon maaf, mudghah itu segumpal daging, kemudian idhama menjadi tulang belulang, lalu kemudian tulang belulang itu dibungkus lagi oleh daging, lalu kemudian menjadi tsumma ja'alnahu khalqan akhar, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Jadi kalau direlevansikan dengan teori yang ada di dunia kedokteran pun itu 99% itu hampir relevan. Meskipun secara tafsir ilmi namanya, ada penafsiran Al-Quran dari sisi ilmiah itu lebih ilmiah Al-Quran. Masih banyak harus digali. Itu berkaitan dengan penciptaan dunia dan manusia. Demikian. Bagaimana pandangan Islam tentang dosa? Dosa itu ya secara sederhana teman-teman bisa diartikan perbuatan yang melanggar ketentuan Tuhan. Jadi kita kan beragama. Beragama itu fitrah. Jadi manusia itu pada hakikatnya membutuhkan agama. Siapapun itu. Meskipun di dunia ini ada yang tidak beragama sama sekali. Nah, kalau di dalam Islam, orang yang dikatakan mulai dia akan berdosa, ada syaratnya, yaitu mukallaf. Mungkin teman-teman tahu kan mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah dikenakan kewajiban menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Kriterianya apa? Ya, dia sudah balik, sudah berakal dan sudah mengerti, cerdas. Nah, dosa ini segala sesuatu yang dilakukan dan bertentangan dengan perintah agama, dalam hal ini perintah Tuhan. Nah, meskipun teman-teman sekalian, ini sebagai, kalau boleh saya menyampaikan, di dalam ilmu tafsir itu, Al-Quran mengistilahkan dosa itu banyak sekali. Ada dosa al-ithmun, jadi dosa. Sehingga dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian ada adzanbu, istilahnya. Lalu kemudian ada lagi khoti'ah. Lalu kemudian ada lagi fiskun, bahkan isyan. Jadi semua itu akar kata yang berbeda-beda secara kalimat bersumbu pada titik al-ithmun, yaitu dosa. Jadi dosa dalam Islam itu sama seperti apa yang kita pahami, perbuatan yang memang melanggar ketentuan agama dan perintah Tuhan. Nah, kemudian di dalam agama Islam itu terklasifikasi jadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu disebut kabair. Dosa-dosa besar itu kabair, dari kata kabiro, artinya besar. Nah, dosa besar itu diantaranya ada 7 dosa besar. Diantaranya misalkan membunuh. Kemudian membunuh bukan pada haknya, kecuali dia memang dihukum mati, itu beda lagi. Kemudian yang kedua, berzina. Yang ketiga, tidak tersusun ini. Padahal yang pertama, durhaka kepada orang tua, itu termasuk. Berzina, dan lain sebagainya. Nah, itu dosa besar. Sedangkan dosa kecil, semisal kita memandang yang bukan haknya. Misalkan laki-laki memandang perempuan yang bukan haknya. Itu dosa kecil. Itu bisa selesai dengan berwudu dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikan doa? Satu caranya, bertaubat. Nah, taubat itu ada syaratnya. Syaratnya ada 2. Yang pertama, dia menyesali. Menyesal itu betul-betul menyesal. Yang kedua, tidak berjanji kepada Tuhan tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian bagaimana tata cara bertaubatnya? Maka tata cara bertaubat itu di dalam Islam, untuk menghilangkan dosa itu yang pertama, setelah kita menyesali, betul-betul menyesali, kemudian yang kedua kita berjanji tidak mengulangi, lalu kita lakukan pertama, kalau boleh mandi, namanya mandi. Niatin saja untuk mandi taubat. Yang kedua berwudu. Yang ketiga sholat taubat namanya. Prakteknya sama. Yang niatnya aja beda. Niat sholat taubat, lalu kemudian berdoa kepada Tuhan. Nah, dan memperbanyak hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian. Untuk kematian itu, Islam memandangnya, kematian itu para ulama menegaskan
bukan habisnya kehidupan. Jadi bukan terpisahnya antara jasad dan ruh saja, tetapi hakikat kematian itu salah satunya menurut Imam Al-Ghazali adalah perpindahan alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Nah, dari alam dunia menuju alam akhirat. Alam yang memang tidak kasat oleh indera manusia ketika masih di dunia. Jadi kematian itu kalau kita lihat dari beberapa redaksi ayat dalam Al-Quran, maka sesuatu yang pasti terjadi kepada setiap insan. Dengan kalimat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bahkan yang menarik teman-teman, di dalam surah Az-Zumar ayat 42, tidur pun itu dianggap sebagai mati sementara. Jadi ibaratnya, karena di dalam doa kita ada Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidak memakai Bismika Allahumma anama wa aqoma. Allah, ya Tuhan, dengan namamu yang telah membangunkan dan menidurkan. Tidak, tetapi bahasanya yang telah mewafatkan dan menghidupkan. Artinya, kematian yang dimaksud dalam agama Islam itu terpisahnya jasad dengan ruh, namun bukan akhir daripada kehidupan. Justru itu menuju kehidupan seterusnya dan kehidupan yang kekal abadi. Nah, kemudian ada fase kehidupan setelah kematian. Setelah kematian itu nanti kita ada beberapa fase, rekan-rekan sekalian. Fase yang pertama, tentu kita di alam barzakh, yaitu alam kubur. Sampai kepada hari kiamat, baru kita fase berikutnya, yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan ada di padang mahsyar, dikumpulkan semuanya. Setelah di padang mahsyar lalu kemudian yaumil mizan, ditimbang, kemudian siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim, kemudian dihisab, diperhitungkan amal baik dan buruknya, dan itulah mana akan dia pergi, apakah ke surga, apakah ke neraka. Kalau ke surga, maka dia bagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah atas amal perbuatannya juga, dan juga atas keridhaan dari Allah. Kalau orang yang masuk neraka, orang-orang yang fajir, orang-orang yang berdosa. Demikian.